Rasanya keren banget kalau bisa memahami bahasa hewan peliharaanmu. Coba bayangkan, kamu sedang membawa anjingmu jalan-jalan, dan tiba-tiba ia bilang, "Hei manusia, coba lihat orang itu deh. Kayaknya dia orang jahat. Kita menjauh saja yuk." Huk! Atau saat kamu hendak meninggalkan rumah dan kucingmu yang lagi berbaring di sofa bilang, "Bro, bawa payung. Ekorku bilang nanti bakal hujan. Oh ya, makanan. Beri aku lebih banyak makanan." Secara umum, hewan peliharaanmu bisa mengungkapkan banyak hal. Ini karena mereka punya kekuatan super. Organ perasa di tubuhnya seperti mata, telinga, kaki atau cakar, dan rambutnya jauh lebih berkembang dibandingkan milik manusia. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan banyak informasi dari dunia luar. Hewan peliharaan bisa melihat dan mendengar sesuatu yang tidak bisa kamu lihat atau dengar. Mereka juga punya intuisi super, bisa memprediksi keadaan bahaya, dan terlebih lagi, membantu manusia yang mereka sayang. Tapi masalahnya, mereka tidak bisa berbicara bahasa manusia. Jadi, tingkah lakunya adalah cara paling utama untuk berkomunikasi. Ada satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku hewan, yaitu zoopsikologi. Tentu saja, ini berbeda dari psikologi manusia. Pada dasarnya, ahli zoopsikologi hanya bisa mengobservasi tingkah laku hewan dan menarik kesimpulan. Tapi bagaimana kalau ahli zoopsikologi bisa berbicara dengan hewan peliharaanmu? Coba bayangkan, seekor kucing abu-abu datang ke ahli zoopsikologi untuk berkonsultasi. "Hai Simba, apa kabar? Silakan duduk di sofa." Kucing itu melompat ke meja. "Tidak dokter, aku lebih nyaman di sini. Aku kan bisa memutuskan di mana aku mau duduk." "Baiklah, coba beritahu apa masalah yang kamu miliki." "Tidak ada kok. Aku makan, tidur, bermain, dan berlari-lari di halaman. Kadang-kadang aku menjatuhkan barang, tapi aku nggak peduli. Aku nggak suka cuaca akhir-akhir ini. Hujan terus. Aku jadi tidur melulu." Omong-omong Simba, apa kamu benar-benar merasakan perubahan cuaca? Kalau manusia, jelas tidak bisa merasakannya. Kadang-kadang sih, saat tekanan atmosfer turun atau naik, manusia mengalami sakit kepala. Tapi tanpa jendela atau perakiraan cuaca, kita tidak tahu cuaca hari itu akan seperti apa. "Dokter, itu mah semudah kamu membalikan telapak tangan. Coba lihat kami deh. Kalau saat tidur, punggung kami mengarah ke perapian atau pemanas ruangan, berarti cuaca akan dingin sekali. Kalau ada badai petir mendekat, biasanya aku rusuh berlarian ke sana kemari di rumah. Tapi terkadang aku juga melakukannya kalau sedang iseng sih. Kalau aku melihat-lihat keluar jendela untuk waktu yang lama, tandanya akan turun hujan. Walau bisa jadi, aku cuma memelototi anjing tetangga saja. Aku benci dia." Wah, menarik. Apa kamu bisa merasakan sesuatu yang lebih parah? Gempa bumi atau bencana alam lainnya? Tentu saja, walau di sini jarang terjadi gempa, tapi aku pernah dengar satu cerita dari kakek buyutku yang berasal dari Italia. Tahun 1944, di sebuah kota kecil dekat Napoli, ada sepasang lansia yang hendak tidur. Kucing mereka, Toto, mulai bertingkah aneh. Toto berlarian ke sana kemari dengan gugup mencari tempat untuk bersembunyi. Dia bahkan menolak makan malam. Wah, Toto membangunkan si pemiliknya yang sedang terlelap di tempat tidurnya dengan menepuk-nepuk pipinya. Sang istri pun berkata pada suaminya kalau Toto berusaha memberi mereka peringatan. "Aku mohon, ayo kita pergi ke rumah saudariku." Mereka buru-buru berkemas dan pergi. Gunung Vesuvius meletus malam itu. Lavanya benar-benar menutupi kota. Sementara, pasangan lansia tadi dan kucing mereka berhasil mengungsi ke tempat yang aman. Wah, cerita yang luar biasa, Simba. Tapi aku tidak paham bagaimana Toto bisa merasakan bahaya. Biar ku jelaskan. Sebelum terjadi bencana alam, ada banyak perubahan terjadi di lingkungan sekitar bencana. Sebelum gempa, banyak sekali zat kimia yang dilepaskan oleh lapisan bumi. Zat kimia ini bersinggungan dengan udara dan membentuk ion listrik positif yang kemudian mengganti komposisi udara, air, dan tanah. Dan kami, para kucing, menangkap seluruh perubahan ini melalui indera kami. Jadi, hewan bisa mendeteksi bahkan perubahan terkecil sekalipun pada medan magnet dan medan listrik bumi. Tapi dok, apa manusia tidak bisa merasakan bencana alam seperti itu? Manusia di bawah alam sadarnya mungkin merasakan bahaya mendekat. Detak jantung kita jadi semakin cepat dan sistem syaraf kita mungkin gelisah. Tapi manusia lebih mengandalkan logika dan seringnya melupakan perasaan mereka. Manusia punya banyak alat yang bisa mendeteksi pergerakan kerak bumi. Tapi alat ini tidak menentukan waktu kejadian secara tepat. Sedangkan hewan mulai berperilaku aneh jauh sebelum terjadinya gempa bumi.
Lebih dari 40 tahun yang lalu, di Tiongkok, ahli seismologi memprediksi gempa bumi kuat bisa saja terjadi kurang lebih setahun ke depan. Tapi tak seorang pun tahu secara pasti tanggalnya. Jadi mereka memutuskan untuk memperhatikan perilaku hewan-hewan. Dalam beberapa bulan, banyak orang mulai melaporkan perilaku hewan yang aneh. Anjing melolong, kucing bersembunyi dan kabur dari rumah, ayam dan bebek berterbangan ke atap rumah, bahkan ular terbangun dan keluar dari liangnya menuju hamparan salju. Para ilmuwan menyalakan alarm dan mengungsikan warga setempat ke tempat yang aman. Gempa bumi 7,3 skala Richter terjadi 8 jam kemudian. Sejak saat itu, para ilmuwan di Asia mulai mempelajari tingkah laku hewan dengan seksama. Mereka menemukan kalau ada bahaya mendekat, kucing mengeong keras-keras, bulu mereka berdiri, dan telinganya jadi datar. Seringkali juga mencoba keluar dari rumah bersama anak-anaknya. Anjing mendengking, menggonggong, bahkan menggigit. Itu sebabnya aku selalu menjauh dari anjing, Dok. Bagaimana dengan ikan dan burung? Penduduk yang tinggal di zona bahaya seringkali memelihara burung kenari. Saat merasakan gempa mendekat, burung ini mulai berkicau ketakutan dan mengepakkan sayapnya. Di Jepang, yang sering sekali terjadi gempa, banyak penduduk memelihara ikan mas koki. Ketika bahaya mendekat, ikan peliharaan mereka ini mulai gelisah. Manusia seringkali kurang perhatian. Tahu nggak, Dok? Terkadang aku memperhatikan benda cantik dalam waktu yang lama sekali. Dan pemilikku berpikir ada hantu di situ. Mereka cuma tidak paham kalau struktur mata kucing bisa menangkap benda terkecil sekalipun, seperti berkas cahaya atau titik debu. Tapi, di mata manusia, sepertinya kucing-kucing itu melihat area yang kosong. Kucing juga bisa melihat cahaya ultraviolet dan penglihatan kucing bisa berputar hingga 295 derajat. Dengan penglihatan ini, kucing bisa membantu manusia lebih dari sekali. Apa kamu pernah dengar cerita berikut ini? Di Malaysia, ada seorang wanita tua yang tinggal bersama kucingnya. Kucing ini bertingkah aneh sekali, terus-terusan memandang ke arah pemiliknya, lalu ke arah langit-langit. Wanita itu mengikuti pandangan si kucing dan melihat ada orang di atas sana. Bisa jadi pencuri yang berhasil mencapai loteng untuk menyusup masuk ke dalam rumah. Orang asing ini sadar kalau dia ketahuan dan segera kabur. Oh, ada lagi nih. Bertahun-tahun yang lalu, di Yugoslavia, ada seorang gadis pulang sekolah dan pergi ke taman dengan kucingnya. Saat sedang duduk santai memangku kucingnya, tak diduga kucingnya melompat ke meja dan bulunya berdiri. Lalu mulai mendesis kencang sekali. Gadis itu mengangkat kepalanya dan melihat ular menggantung di dahan pohon. Dalam satu lompatan, kucing itu berhasil menggigit ular tersebut dan menariknya turun dari pohon. Si kucing pun berhasil mengalahkan ularnya. Wow, kok manusia bisa nggak sadar ada ular ya? Karena di dunia modern, manusia kehilangan instingnya untuk bertahan hidup. Kami tidak perlu mencari makan atau bersembunyi dari hewan berbahaya. Kami terlalu sibuk dengan rutinitas serta aktivitas yang menguras pikiran dan logika. Ya, terkadang aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku mendengar getaran bahkan di tubuh manusia. Kadang aku merasa, apa itu penyakit ya? Dan aku juga bisa mencium banyak hal loh. Tentu saja, karena indera penciuman kucing jauh lebih kuat dibandingkan milik manusia. Malah sebenarnya, kamu tidak mencium dengan hidungmu, tapi dengan organ Jacobson. Organ ini terletak di belakang gigi depanmu, di langit-langit mulut. Oh iya, indera penciuman kucing juga menyelamatkan manusia berkali-kali. Di Selandia Baru, ada kucing yang menyelamatkan seorang remaja. Dia ada di garasi suatu malam, menyalakan lilin, dan tertidur. Lilinnya pun menyebabkan kebakaran. Orang tua remaja ini sedang tidur dalam rumah dan tidak menyadari adanya asap. Kucing mereka Simba langsung bereaksi. Ia mengeong dan berlari ke sana kemari, memukul-mukul pintu garasi. Kedua orang tua bocah itu langsung menuju garasi dan memanggil pemadam kebakaran. Tak diragukan lagi, kucing memang luar biasa. Aku juga bisa mengenali orang jahat loh. Kalau aku mendesis, artinya aku tidak menyukainya. Mungkin saja ini intuisiku. Para ilmuwan juga tidak memahami sepenuhnya karena kami adalah salah satu hewan paling misterius di dunia. Dan tentu saja paling imut. Meow.